Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua dari mata kuliah pengantar sistem basis data malam ini, materinya yang akan kita pelajari adalah masih mengenai dari konsep dasar dari suatu database atau basis data. Bagian yang kedua ya, masih lanjutan yang kemarin. Nah, malam ini yang akan kita pelajari adalah mengenai dari keuntungan dan kerugian dari sistem basis data atau sistem database. Lalu yang kedua ada tentang data independence. Lalu ada perbedaan tradisional file, file traditional management dan DBMS database management sistem. Dan yang terakhir adalah mengenai bahasa basis data. Nah, yang pertama ya kita masuk ke poin pertama yaitu keuntungan dan kerugian dari sistem basis data. Nah, apa saja sih keuntungan dari pemakaian sistem basis data? Apabila kita menggunakan sistem basis data, baik itu yang merupakan DBMS ya, software pengelola database, atau merupakan suatu aplikasi yang sudah jadi yang di dalamnya terdapat sistem basis data, pasti mempunyai beberapa keuntungan. Nah, keuntungan yang pertama dari pemakaian sistem basis data tersebut adalah yaitu dengan terkontrolnya kerangkapan data. Nah, dengan menggunakan sistem basis data, di sini kita dapat menghindari ya atau meminimalisir terjadinya kerangkapan data ya atau data redundansi istilahnya. Terkontrolnya kerangkapan data karena di dalam sistem database nanti pada saat kita ingin menginput data nanti dia akan dicek apakah data tersebut sudah ada sebelumnya di dalam database. Nah, biasanya nanti akan ada pengecekan seperti itu. Nah, apabila sudah ada datanya maka tidak akan diinput. Nah, jadi di sini si sistem database bisa mengontrol terjadinya kerangkapan data ya atau data yang nilainya yang value-nya ganda ya atau double. Nah, keuntungan yang kedua dengan pemakaian sistem basis data ini akan terpeliharanya keselarasan data atau datanya itu konsisten ya, datanya konsisten, keselarasan data, datanya menjadi lebih konsisten. Nah, yang ketiga, nah ini yang sudah kita bahas kemarin bahwa dengan menggunakan sistem basis data, keuntungannya adalah data tersebut dapat dipakai bersama-sama ya atau kemarin data share ya. Data share datanya dapat dipakai bersama-sama oleh user yang lain ya. Jadi bisa dipakai oleh user lebih dari satu orang oleh yang berlainan user dalam waktu yang bersamaan. Datanya dapat dipakai bersama-sama. Nah, yang keempat, keuntungan dari pemakaian sistem database adalah memudahkan penerapan standarisasi. Jadi, dengan pemakaian sistem database ini juga dapat memudahkan kita untuk penerapan standarisasi dari sistem basis data tersebut. Lalu yang kelima, memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan. Nah, maksudnya adalah kita bisa menerapkan batasan-batasan pengamanan. Jadi kita bisa di sini security-nya atau keamanan datanya lebih terjamin ya. Artinya bahwa nanti kan di dalam sistem basis data itu biasanya kan ada admin database-nya ya atau database administratornya. Nah, nanti dia yang akan memberikan hak akses kepada siapa saja yang berwenang untuk menggunakan data tersebut sehingga datanya tidak akan diakses oleh sembarang user atau sembarang orang. Jadi security datanya lebih terjamin. Lalu yang keenam yaitu adalah terpeliharanya integritas data atau data integrity ya. Data integritas data itu kesatuan data ya. Jadi datanya kesatuan data ya. Jadi datanya konsisten hampir sama dengan yang keselarasan data. Nah, yang ketujuh, terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi.
Dengan adanya pemakaian sistem database ini, maka keuntungan yang didapatkannya yaitu terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi. Jadi apabila ada perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi bisa ditangani dengan baik oleh sistem basis data tersebut. Lalu yang keuntungan yang terakhir dari pemakaian sistem basis data itu adalah program atau data tersebut independence ya, dapat berdiri sendiri, data independence. Nah, apa itu data independence? Nah, nanti akan kita bahas, ada materinya tersendiri setelah ini ya mengenai data independence. Sekarang kita lanjut ke kerugian dari pemakaian sistem basis data. Nah, kerugiannya sih tidak terlalu banyak ya. Di sini hanya disebutkan ada 3 kerugian di dalam pemakaian sistem basis data. Yang itu yang pertama, mahal dalam implementasinya. Ya, itu sudah pasti ya. Apalagi di dalam database tersebut terdiri dari jutaan record ya, atau jutaan data. Jadi kan hierarki data itu, kalau kalian masih ingat dulu pelajaran pengantar teknologi informasi di semester yang lalu, bahwa hierarki data kan terdiri dari database, lalu di dalam database itu terdiri dari beberapa tabel. Nah, tabel terdiri dari beberapa atribut atau field ya. Misalkan ada database universitas mempunyai tabel mahasiswa dan tabel dosen. Nah, tabel mahasiswa ini mempunyai atribut atau field yaitu NIM, nomor induk mahasiswa, nama, dan alamat. Nah, setelah itu ada selanjutnya adalah ada record ya, record atau value atau isi dari tabel tersebut. Nah, tabel mahasiswa misalkan record yang pertama isinya adalah NIM, untuk atribut NIM misalkan 011901, namanya misalkan Denny, alamatnya ada di Cengkareng. Nah, itu yang namanya record atau baris ya, seperti itu hierarki data. Nah, yang selanjutnya, maksud Ibu adalah apabila di dalam database tersebut berisi lebih dari ribuan record ya, atau misalkan sampai jutaan record, nah maka yang sudah pasti adalah mahal dalam implementasinya. Nah, seperti itu. Makanya mahal dalam implementasinya di sini adalah apabila database tersebut berisi data dalam jumlah yang banyak ya, misalkan sampai jutaan record. Nah, maka tentu akan lebih mahal biayanya, dari segi perawatannya dan dari segi penyimpanannya. Nah, kerugian yang kedua itu adalah rumit atau kompleks ya, database-nya misalkan mungkin kurang familiar atau kurang dari segi interface-nya, antar muka usernya itu kurang user friendly misalnya, mungkin ada yang database seperti itu ya, rumit atau kompleks sehingga tidak user friendly, menyulitkan si user untuk mengoperasikan database tersebut, bisa seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kerugian yang selanjutnya, penanganan proses recovery-nya, perbaikannya itu dan backup-nya sulit. Nah, ada memang database atau DBMS yang penanganan proses recovery dan backup-nya sulit. Nah, itu beberapa dari kerugian yang di dalam pemakaian sistem basis data. Nah, sekarang kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu mengenai data independence ya. Apa itu data independence? Data independence tadi merupakan dikatakan sebagai salah satu dari keuntungan pemakaian sistem basis data. Iya, betul. Data independence merupakan sebagai salah satu dari kelebihan sistem basis data. Artinya apa? Bahwa dengan adanya prinsip data independence ini, independence kan itu artinya berdiri sendiri ya, datanya dapat berdiri sendiri. Nah, maka maksudnya itu adalah si DBA atau admin database-nya atau database administratornya itu dia dapat merubah struktur storage. Dia bisa merubah struktur penyimpanan
dan strategi akses yaitu dan juga mengubah hak akses ya di dalam pengembangan sistem basis data tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Jadi data independensi ini kurang lebih dapat merubah struktur pada basis data tersebut tapi tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Nah, itu data independence. Yang dapat merubahnya adalah si admin database-nya atau database administratornya. Jadi, data independence itu dia dapat berdiri sendiri. Nah, mengapa perlu diterapkan data independence di dalam pengelolaan sistem database? Kenapa diperlukan? Karena ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah bahwa si admin database atau DBA tersebut, dia kan tadi dapat merubah isi, lokasi, dan organisasi database tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Nah, itu dapat mengubah struktur database tersebut tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada, itu data independence. Yang kedua, vendor hardware dan software pengelola data bisa memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Nah, itu data independence juga bisa seperti itu. Lalu poin yang ketiga, kenapa perlu diterapkannya data independence untuk pengelolaan sistem basis data atau sistem database untuk memudahkan perkembangan program aplikasi. Nah, ini juga bisa untuk memudahkan perkembangan program aplikasi. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan fasilitas pengontrolan terpusat ya. Itu database terpusat ya namanya, fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA atau si admin database demi security-nya, demi keamanannya dan integritas dari data tersebut. Yaitu tapi tetap dengan memperhatikan perubahan kebutuhan si user. Nah, itu makanya diterapkan data independence pada pengelolaan sistem basis data atau sistem database. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai apa saja sih perbedaan file tradisional atau tradisional file management system dan database management system. File tradisional dan file database ya, maksudnya seperti itu. Dan software pengelola database, maaf. Dan DBMS, apa saja perbedaannya? Nah, di sini Ibu buat dalam bentuk table ya, FMS, PS, DBMS. Nah, FMS itu adalah file tradisional ya, atau tradisional file management system, dan DBMS itu adalah database file management system atau tadi software pengelola database. Nah, kalau FMS dia sifatnya lebih ke program oriented, tujuannya lebih ke program ya. Artinya bahwa susunan data di dalam file, distribusi data pada peralatan storage-nya, peralatan simpannya, dan organisasi filenya itu akan dipilih sedemikian rupa sehingga program aplikasi dapat menggunakan secara optimal. Ya, untuk yang program oriented jadi dia lebih ke program tujuannya. Nah, kalau yang DBMS dia lebih bersifat data oriented ya, atau tujuannya adalah data. Nah, kalau yang data oriented ini susunan datanya, organisasi file pada database dapat dirubah, begitu pula strategi aksesnya tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Nah, itu tadi data independence tadi ya, itu makanya dia diterapkan pada pengelolaan sistem database. Makanya disebut sebagai data oriented. Nah, lalu yang kedua, perbedaannya itu kalau yang tradisional file itu dia kaku ya, bersifat kaku karena lebih ke program oriented. Dan untuk yang DBMS dia bersifat luas atau fleksibel. Nah, yang selanjutnya, perbedaan yang selanjutnya, kalau file tradisional itu kemungkinan terjadinya kerangkapan data ya atau redundansi data dan tidak terjadi lebih memungkinkan ya untuk terjadinya kerangkapan data dan tidak terjaminnya keselarasan data atau data inkonsistensi. Jadi bisa terjadi kerangkapan data dan bisa terjadi data inkonsistensi, yaitu datanya tidak selaras. Nah, kalau DBMS kerangkapan data
dan keselarasan data dapat terkontrol. Nah, itu kelebihannya. Jadi memang keunggulannya lebih banyak dengan dengan DBMS atau Database Management System, yaitu dengan menggunakan software pengelola database dibandingkan dengan file tradisional biasa. File tradisional biasa tuh misalkan seperti kita membuat file di Microsoft Word atau file di Microsoft Excel, itu file tradisional biasa ya. Artinya data tersebut tidak disimpan ke dalam suatu database. Jadi beda ya. Nah, yang selanjutnya adalah poin yang keempat adalah mengenai bahasa basis data, yaitu bahasa yang digunakan di dalam sistem database. Nah, jadi kan di dalam sistem database itu kan tadi ada yang namanya database management system ya, DBMS. Nah, dia komponen pokok di dalam sistem database. Nah, tujuannya DBMS untuk apa? Adakah yang masih ingat di sini tujuannya? Nah, tujuannya DBMS atau software pengelola database itu adalah sebagai untuk perantara ya kan, atau interface bagi user kita ya sebagai user dengan database atau basis data yang ada di dalam disk, maksudnya yang ada di dalam komputer kita. Nah, perantaranya itu bagaimana supaya si user bisa berkomunikasi dengan database tersebut yang ada di dalam komputer kita, itu adalah dengan menggunakan software pengelola database atau DBMS, Database Management System. Nah, contoh DBMS. Nah, kemarin kan udah Ibu kasih ya tugasnya. Apa aja sih DBMS? Ada Microsoft Access, ada MySQL, ada SQL Server, ada Oracle, ada Firebird, ada PostgreSQL, banyak, dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh dari DBMS atau software pengelola database. Kita bisa pilih salah satu yang paling mudah menurut kita yang mana. Nah, nanti bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan database yang ada di dalam komputer kita, kita bisa menggunakan data DBMS tadi, misalkan kita menggunakan MySQL. Nah, berinteraksinya itu adalah dengan menggunakan bahasa basis data. Nah, jadi bahasa basis data itu nanti terdiri atas sejumlah perintah atau statement yang diformulasikan dan dapat diberikan user dan dikenali atau diproses oleh si DBMS ya atau si software pengelola database untuk melakukan aksi atau pekerjaan tertentu. Nah, ada dua nih. Sebuah bahasa basis data bisa dibagi ke dalam dua bentuk. Ada dua ya. Di sini dua bentuk bahasa basis data, yaitu yang pertama adalah bentuk data definition language dan data manipulation language. Nah, sekarang kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai data definition language atau definisi ya atau DDL, definition. Nah, kalau kita lihat di sini bahasa Inggrisnya definition, berarti yang mendefinisikan ya. Jadi untuk yang bahasa basis data yang DDL, data definition language, itu nanti perintahnya itu atau statementnya itu perintahnya itu berkaitan dengan perintah-perintah untuk pendefinisian objek-objek basis data. Jadi bagaimana kita akan mendefinisikan suatu objek-objek basis data. Nah, itu contoh perintahnya adalah misalkan seperti untuk membuat database baru, yaitu create database, atau untuk membuat suatu tabel baru, create table, atau untuk mengubah tabel yang sudah ada, alter table, dan juga bisa menentukan struktur penyimpanan tabel, dan bisa juga untuk menghapus tabel yang sudah ada, atau delete table. Nah, kalau untuk menentukan struktur penyimpanan tabel nih, misalkan di dalam tabelnya fieldnya ada yang salah ya, misalkan ada yang mau ditambah atau mau dikurangi. Nah, itu mengubah struktur penyimpanan tabel ya dengan perintah alter table. Nah, nanti ini akan kita praktekkan ya. Nah,
Lalu bentuk yang kedua di dalam bahasa basis data adalah Data Manipulation Language atau DML kita kenalnya. Nah, kalau DML ini bahasa basis datanya biasa digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu database atau basis data. Jadi sebelumnya yang pasti kita akan menggunakan DDL dulu. Misalkan baru pertama kali nih kita mau buat database, maka kita tahap pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan meng-create atau membuat database tersebut. Misalkan kita mau membuat database kampus, maka perintahnya adalah create database kampus. Nah, setelah ter-create database-nya, yang selanjutnya adalah kita harus membuat tabel apa saja nanti yang ada di dalam database tersebut. Nah, ini masih menggunakan perintah DDL ya. Kita membuat tabel baru, misalkan di dalam database kampus ada tabel mahasiswa, create tabel mahasiswa. Seperti itu. Beserta field-nya disebutkan ya, tabel mahasiswa ada atributnya apa aja. NIM, tipe datanya apa, nama, dan alamat mahasiswa. Nah, kalau tabelnya udah jadi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengisikan suatu data atau value ke dalam tabel tersebut. Ke dalam tabel mahasiswa tersebut kita akan memberikan suatu data. Nah, itu dengan menggunakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Nah, misalkan contoh perintahnya itu insert. Nah, misalnya untuk data manipulation language itu adalah penyisipan atau penambahan record baru ya atau data baru ke suatu database, yaitu dengan perintah insert into table. Seperti itu, bla bla bla, insert into table. Nah, atau bisa juga untuk mengubah data yang pada suatu database tersebut, misalkan ingin diubah datanya ada yang salah, maka perintahnya adalah update table. Atau ternyata datanya mau dihapus, penghapusan data dari suatu database, delete nama atributnya from table. Nah, ini nanti kalau untuk DDL dan DML sih nanti enaknya akan kita praktekkan di materi SQL, Struktur Query Language. Jadi nanti seminggu sebelum praktek kalian harus sudah install dulu database-nya. Nanti yang mau digunakan apa? Misalkan kita mau menggunakan MySQL deh. Kita sama ratakan, kita sama semua menggunakan MySQL. Nanti kalian sudah install dulu MySQL-nya 1 minggu sebelumnya. Kita gunakan software yang free aja ya nanti. Yang free, software DBMS yang free itu adalah MySQL. Nah, itu contohnya. DDL dan DML. Selesai. Nah, untuk malam ini materinya Ibu akhiri sampai di sini ya, yaitu di bahasa basis data. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh kalian semua. Baiklah, nanti kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan dan tanya jawab setelah ini. Ibu tutup untuk materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.